Halo sahabat-sahabatku, mahasiswa-mahasiswa saya. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu regresi linear berganda. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai analisis regresi berganda. Kita masuk saja ke PowerPoint kita. Oke. Sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu bahwa analisis regresi linear berganda ini adalah suatu uji yang sering digunakan dalam menyusun suatu tesis atau skripsi mahasiswa. Oke, kita lanjut. Regresi linear berganda itu apa sih? Oke, menurut Priyatno 2013, di bukunya ia mengemukakan bahwa analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, serta untuk mengetahui apakah variabel independen masing-masing berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen. Dari pengertian atau dari tujuan regresi ini yang dikemukakan oleh Priyatno, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa regresi linear berganda ini memiliki minimal dua variabel independen atau X1 dan X2 minimal, dan bisa lebih, dan satu variabel dependen atau variabel Y. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah kerangka berpikir, ya. Kita akan membandingkan regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Kita lihat regresi linear berganda, di sini ada 4 variabel X, ya, yang saya ucapkan sebelumnya bahwa minimal untuk regresi berganda itu ada 2. Sedangkan di sini bisa lebih dari 2, di sini ada 4 dan satu variabel Y. Nah, untuk melihat apakah X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y atau tidak. Oke, selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana hanya memiliki X-nya itu 1 dan Y-nya 1. Oke, sudah bisa dipahami untuk perbedaan lingkup dari regresi berganda dan regresi sederhana. Nah, kemudian sebelum kita memasuki uji atau sebelum kita menganalisis uji regresi sederhana, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, yang pertama, uji normalitas. Yang kedua ada uji linearitas. Ketiga, uji multikolinearitas. Keempat, ada uji heterokedastisitas. Ada yang terakhir, uji autokorelasi. Nah, kelima uji ini adalah syarat dari regresi linear berganda. Oke, biasanya tidak wajib menggunakan kelima uji ini untuk syarat. Lebih sering orang lain menggunakan uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas. Itu yang lebih dominan orang-orang mahasiswa menggunakannya. Ketika syarat regresi ini terpenuhi, maka bisa dilanjut ke pengujian regresi berganda. Kita lihat persamaan regresi bergandanya. Teknik analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat atau Y. Nah, ini
fungsi dari regresi ya, untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel Y. Persamaannya sama dengan Y, ya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Ini persamaan untuk dua variabel bebas atau 2X. Kalau ada 3X, berarti Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan seterusnya, dan tambah E. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian, kita melihat hasil regresi berganda melalui SPSS. Di sini saya langsung menampilkan output SPSS ketika kita menguji regresi berganda. Untuk memasukkan persamaan regresi itu, maka bisa kita lihat dari tabel koefisien. Kita fokus di tabel kedua. Untuk panah warna kuning itu adalah nilai dari A. Ya, ingat ya, kalau persamaannya tadi A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah E. Kita asumsikan saja hanya dua variabel X. Kita lihat lagi. Kita lihat fokus ke persamaan di bawah ini, Y sama dengan A. Nilai A itu adalah tanda panah berwarna kuning, 2,612 ditambah nilai nilai B1 itu ada di tanda panah berwarna merah, 0,192 X1 ditambah B2 itu nilainya adalah 0,88 X2. Ketika kita sudah mengetahui nilai dari persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa jika motivasi atau X1 meningkat 1%, ya, maka akan meningkatkan prestasi Y sebesar 0,192. Kita fokus dengan ini ya. X1-nya itu adalah motivasi. Karena dia berhubungan positif, ya, di sini ada tanda positif, maka ketika X1 naik akan mengakibatkan Y-nya juga naik. Ya, begitu ya. X1 di sini adalah motivasi. Ketika motivasi atau X1 naik, maka Y akan naik, yaitu prestasi. Karena dia berhubungan positif. Oke ya. Kita lanjut. Jika motivasi meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan prestasi sebesar 0,192 atau 19,2%. Ingat ya, untuk mencari persen itu sangat mudah. Komanya ini kita pindahkan, kita majukan dua angka di tengah-tengah angka 9 dan 2. Jadi persennya 19,2%. Kita lihat untuk X2-nya, dan jika minat meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan prestasi sebesar 0,888 atau 88,8%. Ya, karena dia di persamaan ini berhubungan positif. Jadi jika X2 naik, akan mengakibatkan Y juga naik. Ya, Y juga naik. X2 di sini adalah minat. Jika minat meningkat sebesar satu satuan atau 1%, akan meningkatkan prestasi sebesar 88,8%. Oke, untuk menyimpulkan analisis regresi berganda, sangat mudah, mungkin bisa Anda pahami. Kita harus tahu
di analisis regresi berganda ini, ketika kita menggunakan SPSS, itu ada banyak uji yang dihasilkannya. Salah satunya ini hasil dari analisis regresi berganda. Kemudian uji lainnya, ya, ini regresi berganda jikalau kita menghitung secara manual. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas cara perhitungan manual dari regresi berganda. Nah, uji selanjutnya yang muncul ketika kita menganalisis regresi berganda yaitu ada uji T dan uji F. Ya, uji T dan uji F atau uji parsial dan uji simultan. Kedua ini disebut juga dengan uji hipotesis. Oke, kita akan membahas satu persatu. Oke, uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau masing-masing berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikan digunakan adalah alfa 0,05. Ingat ya, uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, kalau ada dua variabel independennya atau ada dua X-nya, berarti dia masing-masing terhadap Y. Ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Masing-masing, nilainya terpisah. Oke, kriteria pengujiannya atau kriteria menyimpulkannya ada dua jenis. Yang pertama, dilihat dari T hitung. Oke, dilihat dari perbandingan T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar dengan T tabel, maka artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang kedua adalah perbandingan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Oke, kita masuk ke contoh hasil dari SPSS untuk uji T. Nah, yang dua tadi itu adalah ini untuk membandingkan T hitung dan T tabel, sedangkan ini untuk membandingkan nilai signifikan. Di sini saya akan mengajarkan untuk menyimpulkannya dari nilai signifikan. Kesimpulan dari uji T yaitu nilai signifikan motivasi X1 sebesar 0,395. Ini dia 0,95. Ini motivasi ya. Oke, hal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi. Ini karena, mengapa tidak berpengaruh? Karena lebih besar dari 0,05 nilai signifikannya. Ya, sedangkan nilai signifikan minat atau X2 sebesar 0,006. Ya, di sini minat ya, minat itu hasilnya 0,006. Kalau ada yang tidak paham dengan nilai mengapa 0 di depan koma itu tidak ada, karena di dalam SPSS 0 yang di depan koma itu tidak dimunculkan. Jadi 0,066. Hal ini dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi, dikarenakan nilai
signifikannya di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan ini adalah 0,006. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji F. Uji F itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Taraf signifikannya sama 0,05. Uji T itu tadi untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidak secara parsial atau masing-masing, sedangkan di sini adalah bersama-sama untuk uji F. Ya, cara menyimpulkannya atau cara menarik kesimpulannya jika kita fokus ke nilai signifikan saja, karena biar lebih mudah untuk menyimpulkan suatu tabel. Kita fokus di nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Oke, kita masuk ke hasil SPSS-nya untuk uji F. Nah, di tabel ini, kalau uji F, ya dia dilihat dari sini. Tadi uji T, di sini aja uji T. Ya. Kemudian ada signifikan. Sekarang uji F. Ya, diambil dari tabel ANOVA. Uji F. Nah, yang dilihat adalah nilai signifikan. Kesimpulannya, nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, motivasi, dan minat berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar atau variabel Y-nya. Oke, mungkin bisa dipahami. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Ini hasilnya adalah 0,0005. 0,00. Oke. Selanjutnya ini rumus-rumus ketika kita ingin menghitung manual di setiap ujinya. Nanti juga akan saya kasih caranya. Kita lanjut aja untuk koefisien determinasi atau R kuadrat. Oke, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen di buku Priyatno 2013. Ya, bisa dipahami kegunaan dari koefisien determinasi ini untuk melihat berapa sih sumbangan atau berapa sih persentasenya dari pengaruh antara X dan Y. Nah, kita bisa mengetahui berapa sumbangan yang diberikan untuk melihat pengaruh antara X dan Y. Sini kita bisa lihat, ini adalah rumus untuk menghitung manualnya. Ya. Oke, ini kita lihat hasil SPSS dengan uji koefisien determinasi dilihat dari tabel model Smary. Kesimpulan yang ditarik dari hasil ini fokus dilihat dari nilai R-square. Jika dilihat dari nilai R-square sebesar 0,8
maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan atau proporsi yang diberikan variabel bebas, motivasi dan minat sebesar 83,9%. Ingat ya, untuk mencari persentase, komanya ini dipindahkan aja 2 angka ke depan. Oke, pengaruhnya kita ulang. Jika nilai R² sebesar 0,839, disimpulkan bahwa sumbangan atau proporsi yang diberikan variabel bebas sebesar 83,9% pengaruhnya terhadap variabel terikat atau prestasi. Kemudian sisanya sebesar 16,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dapatnya nilai 16,1 ini, kalau dia persen kan dia 100 ya, 100%. Ya, kalau di matematika 100% itu sudah full. Ya, 100%. Jadi sumbangan yang diberikan variabel bebas terhadap terikat ini hanya 83,9%. Jadi dikurangkan 100, maka sisanya 16,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti di tabel ini. Kita hanya meneliti tentang minat dan motivasi terhadap prestasi belajar. Oke, apakah sudah paham? Mungkin sampai di sini saja. Di sini saya ada menampilkan langkah-langkah SPSS. Ya, langkah-langkah SPSS ini biar Anda terbantu untuk mengestimasi hasil dari regresi sederhana. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.